Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah di kanal Sejarah Islam Investigatif. Sebuah pertanyaan mencuat dari lembaran masa lalu. Apakah benar umur umat Islam hanya 1500 tahun? Sebuah angka yang menggentarkan, mengejutkan, dan perlahan mulai terbukti. Malam itu, seorang peneliti Islam membuka naskah-naskah kuno yang sudah lama tersimpan dalam rak arsip perpustakaan Madinah. Salah satunya lembaran dari manuskrip ulama Ahlus Sunnah abad ke-8 Hijriah. Di antara catatan itu, tertulis satu baris yang menggugah nalar. Ajal umati, ma baina al-sitina, ila al-sabina, wa akaluhuman, ya juzu, zalik. Umur umatku, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2331. Hasan Syahih. Awalnya terlihat seperti pembahasan umur manusia pada umumnya. Tapi, kenapa sebagian ulama menafsirkannya sebagai umur umat Islam itu sendiri? Disinilah semuanya bermula. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Riwayat lain yang lebih mencengangkan datang dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya apa yang ada pada kalian dari sisa-sisa umat sebelum kalian seperti antara salat asyar hingga terbenam matahari. Umat Yahudi diberi Taurat dan mereka mengamalkannya hingga tengah hari, lalu diberi satu kirat. Umat Nasrani diberi Injil dan mereka mengamalkannya hingga asar, lalu diberi satu kirot. Dan kalian diberi Al-Quran dan mengamalkannya hingga terbenamnya matahari, dan kalian diberi 2 kirat. Hadis riwayat Bukhari nomor 557, Muslim nomor ke-2190. Riwayat ini menyiratkan bahwa umat Islam datang di akhir zaman, dan waktu mereka sangat singkat, tetapi ganjarannya lebih besar. Namun, ada hadis yang lebih kontroversial. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saat menafsirkan Quran surat Al-Ashr, disebut bahwa umat ini memiliki masa kerja paling pendek dibanding umat-umat sebelumnya. Di sisi lain, Nabi Muhammad bersabda, "Aku diutus dan hari kiamat seperti dua ini." Lalu beliau mengisyaratkan dengan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4936, Muslim nomor ke-1955. Nabi sedang menggambarkan jarak waktu yang sangat tipis antara diutusnya beliau dan terjadinya kiamat. Lalu, berapa tepatnya? Sebuah perhitungan mengerikan. Angka 1500 beberapa. Ulama klasik seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Kasif An-Mujawazat, Hazihil Ummah Alam, berpendapat tidak akan melebihi umur umat Islam dari 1500 tahun Hijriah. Bahkan Suyuti menukil dari para tabi'in seperti Kabi Al-Abar yang berkata, umur dunia ini adalah 7000 tahun. Dan dari itu, telah berlalu 5600 tahun sebelum Nabi diutus. Jika datang, berarti sisa waktu setelah kenabian hanya 1400 tahun. Dan kita sekarang sudah memasuki tahun 1446 hari. Apakah ini kebetulan? Atau ada pola waktu yang sedang menuju titik akhir? Petunjuk dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam QS As-Sajdah ayat 5, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun, menurut perhitunganmu. Dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4, Malaikat dan Jibril naik kepadanya dalam sehari, yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat saat ini menjadi isyarat tentang waktu-waktu besar dalam skala ilahi. Ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa 1000 tahun dalam Al-Quran seringkali menunjukkan batas suatu umat sebelum diganti. Artinya, bisa jadi umat Islam memiliki batasan waktu tersendiri. Jejak umat-umat terdahulu yang hancur dalam sejarah kenabian, tidak ada satupun umat yang terus eksis selamanya. Selalu ada waktu mereka runtuh. Umat Nuh, kaum Ad, Samud, Bani Israel, semuanya ada batas umur keberadaannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah menyebut, sesungguhnya Allah menggilir urusan ini setiap 100 tahun dan menggantikan siapa yang Dia kehendaki.
Hadis riwayat Abu Daud 4291 dihasankan oleh Al-Albani. Jika kita menggabungkan semua riwayat ini, akan muncul sebuah garis waktu mencengangkan. 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah kekhalifahan Rashidah, 30 tahun Bani Umayyah, 90 tahun Abbasiyah, 500 tahun lebih Utsmani, 600 tahun sekarang Hijriah, 1446. Masa setelah runtuhnya khilafah tinggal tersisa kurang dari 60 tahun menuju angka 1500. Apakah waktu umat ini akan berakhir saat itu? Rahasia yang terkubur dalam kitab-kitab lama dalam naskah tua dari Ibnu Rajab Al-Hanbali disebutkan umat ini akan mengalami fitnah yang bertubi-tubi. Sampai akhirnya Allah kirimkan angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Yang tersisa hanyalah manusia terburuk, dan disitulah kiamat terjadi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2937. Artinya, akan ada masa penuh kehancuran sebelum penutup. Dan kita melihatnya, perpecahan umat, hilangnya khilafah, fitnah umat Islam yang terpecah ke dalam ratusan kelompok. Dan sebuah fakta mencengangkan, jumlah orang murtad di era modern meningkat secara eksponensial. Apakah waktu umat ini sudah hampir habis? Petunjuk langit yang terlupakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka, ketika ia terbit dari barat, semua manusia beriman. Tapi saat itu tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang. Hadis riwayat Muslim Note 157. Hadis ini sering dikaitkan dengan fase akhir dari perjalanan umat Islam. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana para ulama memetakan urutan peristiwa yang akan terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa sebelum matahari terbit dari barat akan terjadi kemerosotan iman di seluruh penjuru negeri, hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, penghentian dakwah yang hakiki, dan semua itu sudah mulai kita lihat sekarang. Detak jam besar umat ini di tahun 2025 ini, kita berada di tahun 1446 Hijriah. Jika kita mengikuti perhitungan Imam Suyuti dan riwayat-riwayat klasik, maka angka 1500 bukan sekadar simbol. Ia bisa menjadi penanda, dan jika 1500 benar adalah angka batas, maka tersisa kurang dari 54 tahun sebelum semuanya berubah. Mari kita telusuri satu demi satu. Apakah waktu yang tersisa itu akan benar-benar menjadi akhir dari umat ini? Fase-fase keruntuhan yang diramalkan Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Di masa itu, pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, orang amanah dianggap pengkhianat, dan yang berbicara adalah Ruwaibid. Ketika para sahabat bertanya siapa itu Ruwaibidah, Nabi Muhammad menjawab, orang bodoh yang berbicara soal urusan umum. Hadis ini bukan hanya tentang kerusakan sosial. Ini adalah fase penutup, fase menjelang kehancuran sistem umat. Dan lagi kita melihatnya, informasi salah mendominasi ulama, dibungkam, selebriti menjadi rujukan agama, orang syaleh disingkirkan, dan yang fasik diberi panggung. Inilah tanda-tanda kerusakan di ujung perjalanan. Ketika khilafah runtuh, apa yang terjadi? Tahun 1924, dunia Islam menyaksikan peristiwa paling mengejutkan, abad ke-20, runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Dalam sebuah manuskrip karya Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari, disebutkan bahwa ulama pada masa itu sudah memperingatkan, jika khilafah runtuh, maka umat ini akan memasuki masa gelap, yang hanya dapat diakhiri dengan taufik Allah dan tegaknya khilafah kembali. Dan setelah itu, penjajahan massal terhadap negeri-negeri Islam sebangkitan nasionalisme menggantikan ukhuwah Islamiyah. Sistem hukum syariat digantikan oleh sistem sekuler Palestina di kabik-kabik Semionia, seperti telah ditentukan untuk mempercepat kehancuran. Peran Dajjal dan turunnya Isa masih jauh. Ada sebuah riwayat penting dalam Sahih Muslim, akan ada masa damai antara kalian dan Bani
Ashfar bangsa barat. Kemudian mereka mengkhianati dan menyerbu kalian dalam 80 panji-panji perang. Di tiap panji terdapat 12.000 tentara. Dari hadis ini, para ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa akan ada perang besar yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, dan setelahnya barulah muncul Dajjal, lalu turun Isa alaihissalam. Jika ini adalah urutan peristiwa akhir, maka fase menuju 1500 Hijriah bukanlah akhir total, melainkan awal dari pergolakan final era Malhamah, Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Lalu, apakah itu berarti umat Islam akan benar-benar musnah di tahun 1500? Jawabannya bisa jadi bukan musnah tapi diganti. Sebuah hadis mengejutkan tentang penggantian umat dalam Quran, surat Muhammad ayat 38. Allah berfirman, "Jika kamu berpaling, maka Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu." Dan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal hurufnya. Masjid-masjid mereka indah, tapi kosong dari petunjuk. Ulama mereka adalah saburuk-buruk makhluk di bawah langit." Hatar Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dinyatakan syahih oleh Al-Albani. Ini bukan tentang kehancuran geografis, tapi tentang kerusakan esensi. Ketika umat Islam tidak lagi menjadi umat Islam, maka secara makna umat itu telah berakhir. Lembar rahasia, Islam akan terus ada, tapi tidak dalam diri semua muslim. Di penghujung masa akan ada dua kutub tajam, kelompok minoritas beriman yang tetap teguh, dan selamat kelompok mayoritas yang secara nama adalah muslim, tapi kosong dari hakikat Islam. Inilah yang disebut sebagai umat yang tersaring. Seperti disebut oleh Rasulullah, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Mereka inilah yang akan memegang bara api iman di akhir zaman. Dan disinilah kita berdiri hari ini, di ujung zaman. Tepatnya di ambang tahun 1500 Hijriah. Angka yang menurut banyak ulama terdahulu bukan sembarang angka. Ia bukan angka mistik, bukan pula ramalan gaib, tapi representasi dari sebuah garis akhir yang telah ditulis sejak masa kenabian. Namun pertanyaannya, apakah angka itu berarti kiamat besar? Hari di mana langit terbelah dan bumi hancur? Tidak. Bukan itu yang dimaksud sebagian ulama klasik. Yang dimaksud adalah titik akhir dari eksistensi umat Islam dalam bentuknya yang asli. Artinya, setelah titik itu, umat ini tidak lagi memegang tampuk kekuasaan dunia, tidak lagi memimpin peradaban, bahkan dalam bentuk ekstrimnya, tidak lagi disebut sebagai umat terbaik karena telah berubah total. Dalam kitab Al-Fitan, karya Nuaim bin Hamad, guru dari Imam Al-Bukhari, disebutkan atsar dari Ali bin Abi Thalib yang sangat menggugah bahwa umat ini akan melalui 5 fase, dan fase terakhir akan dipenuhi oleh kekacauan, saling bunuh antar muslim, fitnah akidah, dan hilangnya amanah. Dan saat umat ini kehilangan amanah, Allah akan mencabutnya sedikit demi sedikit, mulai dari keberkahan, ilmu, ukhuwah, hingga identitasnya sebagai umat Nabi Muhammad. Pada fase itulah, menurut banyak ulama, umat Islam tidak benar-benar hilang secara jasad, tapi mati secara ruh. Lalu muncullah pemurnian terakhir, masa-masa yang disebut dalam hadis sebagai waktu terbitnya matahari dari barat. Pada fase ini, semua orang ingin bertaubat, tapi sudah tidak diterima lagi. Semua ingin kembali pada Quran dan Sunnah, tapi pintu itu sudah tertutup. Riwayatnya sahih, dicatat oleh Imam Muslim. Bahkan dijelaskan pula dalam Syarh Nawawi bahwa saat itu manusia tidak bisa lagi memanfaatkan keimanan karena semua sudah terlambat. Dan mungkin kita adalah generasi terakhir yang masih diberi kesempatan untuk memilih jalan itu. Sekarang, mari kita kembali ke kenyataan yang sedang kita lihat hari ini. Dunia Islam secara geografis masih luas, lebih dari 1,8 miliar muslim tersebar di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya,
Berapa persen yang benar-benar memahami agamanya? Berapa persen yang membaca Quran bukan hanya untuk merdu, tapi untuk diamalkan? Berapa banyak yang memahami arti sunnah dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penyimpangan zaman? Kita hidup di era di mana Islam hanya menjadi budaya, bukan keyakinan. Perayaan-perayaan besar dirayakan dengan megah, tapi akhlak dan akidah hancur. Umat ini semakin banyak, tapi semakin lemah. Rasulullah sudah menggambarkan ini sejak dulu. Dalam hadis sahih, kalian akan dikerumuni oleh umat-umat lain, seperti orang lapar mengerumuni makanan. Sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit saat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, justru kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh terhadap kalian, dan menanamkan wan di hati kalian. Ketika ditanya apa itu wan, beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ini bukan ramalan, ini adalah realita kita hari ini. Dan apa yang terjadi setelah fase ini? Jika kita menelaah dari hadis-hadis akhir zaman yang syahih, maka skenario besar sudah terbuka. Pertama, akan muncul pemimpin yang dianggap membawa harapan, tapi ia hanya membawa fitnah. Setelahnya, dunia Islam akan terpecah dalam perang besar yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Perang ini bukan sekadar konflik senjata, tapi perang ideologi, perang keimanan, perang keyakinan terhadap siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dan siapa yang mengikuti dunia. Dari situ muncullah Dajjal, bukan sembarang fitnah, tapi fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia datang dengan kemampuan luar biasa, membelah bumi, menghidupkan orang mati, membawa surga dan neraka. Dan siapa yang tidak kuat ilmu dan iman, pasti akan tertipu. Rasulullah menyebut, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Selain fitnah Dajjal, dan umat ini akan diuji satu persatu dengan iman yang sejati atau kepalsuan yang menyesatkan. Lalu dari arah timur, langit akan retak. Turunlah Isa bin Maryam. Ia tidak turun sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ia akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan memimpin dunia dengan keadilan selama 40 tahun. Setelah itu, datanglah Yajuj dan Majuj, gelombang manusia biadab yang membanjiri bumi. Bahkan Isa dan kaum mukmin akan mengungsi ke gunung. Dan Allah sendiri yang akan membinasakan mereka dengan serangga yang menumpas mereka sekaligus. Kemudian datang masa damai. Islam akan kembali tegak, tapi itu adalah fase terakhir umat ini. Setelah itu, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam berbagai riwayat sahih, satu demi satu tanda kiamat besar muncul. Kabut yang meliputi bumi, terbitnya matahari, dari barat munculnya binatang bumi yang berbicara, api besar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul, dan tiupan sangkakala. Semua akan terjadi satu persatu dalam waktu yang tak lama lagi. Dan sekarang kita berada di titik masuk menuju semua itu. 1446 Hijriah bukan sekadar angka. Ia adalah penanda bahwa waktu kita hampir habis. Jika benar umat ini hanya berumur 1500 tahun, sebagaimana disampaikan para ulama terdahulu, maka kita sekarang sudah di fase detik-detik terakhir. Bukan kiamat secara kosmik, tapi kiamat atas eksistensi umat Islam yang asli. Pertanyaannya, jika lemboren ini benar, jika petunjuk ini nyata, dan jika semua ini telah lama dikabarkan, mengapa kita masih tidur? Mengapa kita masih membiarkan anak-anak kita tumbuh tanpa memahami siapa Rasulullah? Mengapa kita masih membiarkan akidah diseret ke dalam sekularisme dan liberalisme? Mengapa kita membiarkan Islam menjadi kata kosong, sementara musuh-musuhnya semakin solid? Satu demi satu umat terdahulu binasa karena mengabaikan peringatan. Hari ini, kita bukan tidak diberitahu, justru kita yang menolak untuk percaya. Maka, ketika waktu itu tiba, ketika azan terakhir dikumandangkan, ketika langit terbelah dan bumi berguncang, ketika tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi iman, jangan katakan, kami tidak pernah tahu, karena semua telah ditulis, dinyatakan, dan hari ini telah dibacakan kepadamu. Jika Anda masih hidup,
Ketika tahun 1500 Hijriah datang, maka jangan tanya apa yang akan terjadi, tapi tanyakan, masihkah aku menjadi bagian dari umat ini? Atau, sudahkah Allah mengganti kami dengan kaum lain? Allahu alam. Tapi tanda-tanda itu terlalu banyak untuk kita abaikan. Tanda-tanda kehancuran bukan hanya berupa gempa atau meteor dari langit. Dalam sejarah umat-umat terdahulu, keruntuhan dimulai dari dalam, dari hati yang kosong, dari ilmu yang ditinggalkan, dari sunnah yang dipelintir, dan dari generasi yang mencintai hiburan lebih daripada kebenaran. Hari ini, tak sulit untuk melihatnya. Masjid megah dibangun, tapi syaf kosong, pengajian dihapus, diganti konser, ulama dibungkam, diganti selebritas, keluarga muslim membanggakan anak yang viral, bukan yang hafal Quran, dan dunia pun mulai berbalik. Dunia yang dulu ditaklukkan oleh Islam, kini justru menertawakan Islam. Inilah tanda umat sedang kehilangan daya hidupnya, tanda bahwa kita sedang menuju angka yang menggentarkan 1500 Hijriah. Sementara itu, di balik layar peradaban, sebuah pergeseran besar sedang berlangsung. Sebuah gerakan global tengah bekerja dalam sunyi, dalam sistem, dalam media. Mereka tak perlu mengangkat senjata, mereka hanya perlu memastikan bahwa generasi muslim berikutnya tidak lagi mengenal sejarahnya sendiri, bahwa mereka tidak lagi tahu siapa Umar, siapa Imam Malik, siapa Salahuddin, siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Islam tidak lagi mengajarkan jihad, tapi hanya tentang toleransi dan motivasi. Dan dalam laporan-laporan organisasi internasional, ada fakta yang lebih mencengangkan. Murtad dari Islam kini menjadi tren diam-diam di banyak negara Muslim, bahkan di negeri-negeri dengan mayoritas Muslim. Ratusan ribu anak muda diam-diam mengganti keyakinan mereka. Tidak semua pindah agama. Sebagian besar hanya tidak percaya lagi. Ini bukan lagi tentang akidah. Ini tentang hilangnya identitas. Dan ketika umat ini kehilangan identitas, ia telah kehilangan separuh nyawanya. Sisanya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, sejarah menunjukkan sebelum umat ini benar-benar habis, akan ada satu fase pemurnian, fase penyaringan terakhir. Rasulullah menyebutnya dalam hadis, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang selalu menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan tergoyahkan oleh orang-orang yang menghina atau menyelisihi mereka hingga datang ketetapan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1037. Kelompok inilah yang akan bertahan. Kelompok kecil, asing, tak dikenal. Mereka tidak viral, tidak populer, tapi merekalah yang memegang bara api di tengah kegelapan, dan merekalah yang akan menjadi saksi terakhir atas umat ini saat Allah mengirim angin lembut yang mencabut nyawa semua orang beriman. Lalu dunia dibiarkan penuh dengan manusia terburuk, dan disitulah kiamat terjadi. Kita belum sampai pada titik itu, tapi semua jalan sedang menuju ke sana. Dari kejatuhan khilafah, dari invasi pemikiran, dari lunturnya ukhuwah, dari terpecahnya umat, dari hilangnya kepercayaan terhadap ulama, dari maraknya fitnah dalam nama Islam itu sendiri. Semua sedang menuju titik genting. Dan jika prediksi para ulama klasik benar, maka angka 1500 Hijriah bukanlah titik kiamat alam semesta, tapi kiamat peradaban umat Islam. Dan kita tinggal menghitung tahun. Maka kini pertanyaannya adalah, apakah ini masih bisa dicegah, ataukah semuanya sudah ditetapkan? Apakah umat ini akan bangkit kembali dalam bentuk khilafah yang dijanjikan dalam beberapa riwayat syahih, ataukah justru akan digantikan oleh kaum lain yang lebih kuat, lebih taat, lebih lurus? Bayangkan sebuah dunia di mana kaum muslimin kembali bersatu, di mana kiblat politik, ekonomi, dan akidah umat ini kembali mengarah pada satu pusat, di mana nama Allah dan Rasul-Nya kembali diagungkan, bukan hanya dalam khutbah, tapi dalam kebijakan dan kekuasaan. Itu bukan utopia, itu janji. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian Allah mengangkatnya jika Dia menghendaki. Hadis Ahmad, Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadis ini berbicara tentang sebuah fase tepat setelah masa kegelapan,
Setelah raja-raja zalim dan pemimpin boneka, para ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa janji ini akan terjadi sebelum akhir zaman. Benar-benar datang. Tapi yang tidak banyak diketahui adalah fase ini juga merupakan ujian terakhir bagi umat ini karena khilafah. Kedua, sebagaimana yang dijanjikan, bukanlah sistem yang otomatis menyelamatkan seluruh umat, tapi saringan terakhir di mana siapa yang betul-betul mencintai Islam akan bangkit dan siapa yang selama ini hanya ikut-ikutan akan tersingkir. Dan hari ini gerakannya sudah terasa. Lihat bagaimana dunia sedang bergerak menuju satu arah. Perang, pemikiran, rekayasa sistem keuangan, pelucutan hukum syariah, pencabutan identitas Islam dari generasi muda. Semuanya diarahkan agar ketika khilafah itu benar-benar bangkit, ia tidak lagi disambut oleh umatnya sendiri. Ini bukan teori konspirasi. Ini strategi lama yang pernah digunakan oleh Bani Israel ketika membelot dari Musa. Ketika mereka mengatakan, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini saja." Umat ini bisa mengulang kesalahan yang sama, dan bisa jadi itulah alasan mengapa umat ini akan diganti. Karena ketika janji itu datang, hanya sedikit yang bersiap, sementara sisanya telah kehilangan iman atau larut dalam fitnah. Namun jangan salah, di balik semua kegelapan itu masih ada cahaya. Sebuah hadis yang sangat menggugah diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia menyebutkan, akan datang seorang pemimpin dari umatku, namanya seperti namaku, nasabnya seperti nasabku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ia bukan nabi, ia bukan mukjizat, tapi seorang pemimpin akhir zaman dari keturunan Nabi Muhammad yang Allah takdirkan muncul saat umat ini benar-benar diambang kehancuran. Dan menurut banyak ulama, termasuk Ibnu Katsir, fase kemunculan Al-Mahdi akan terjadi sebelum tahun-tahun terakhir umat ini. Artinya, bisa saja kita adalah generasi yang akan menyaksikan itu. Namun, apakah kita akan berada di pihak Al-Mahdi atau justru menentangnya? Itu bergantung pada satu hal. Apakah kita sudah siap sejak sekarang? Karena Al-Mahdi tidak datang untuk membuat umat ini nyaman, tapi untuk membangkitkannya dari tidur panjang. Ia akan membawa umat ini ke medan jihad, bukan pesta. Ia akan mengembalikan hukum Allah, bukan hukum manusia. Dan itu akan membuat banyak muslim modern terkejut. Dan ketika Al-Mahdi mulai memimpin, dunia tidak akan diam. Barat, Timur, dan sekutunya akan memerangi Islam secara terbuka. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, perang terbesar dalam sejarah manusia. Sebagian ulama menyebutnya sebagai perang yang lebih dahsyat daripada perang dunia. Kita sedang menuju ke sana, perlahan tapi pasti, dan waktunya tidak lama lagi. Setelah Al-Mahdi, fitnah terbesar umat ini muncul, Dajjal. Dan disinilah titik penghabisan umat ini diuji. Siapa yang tidak punya ilmu dan iman akan hancur. Siapa yang mengikuti hawa nafsu akan ikut Dajjal. Siapa yang cinta dunia akan meninggalkan Islam. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam menjadi penyelamat, membunuh Dajjal, dan mengakhiri fitnah. Setelah itu, fase kedamaian kembali hadir. Tapi hanya sebentar, karena Allah tidak akan membiarkan dunia ini kekal. Setelah semua itu, Allah kirimkan angin lembut. Menurut hadis sahih riwayat Muslim, angin ini akan mencabut nyawa setiap orang beriman. Yang tersisa di muka bumi hanyalah manusia-manusia terburuk. Mereka itulah yang akan menyaksikan tiupan sangkakala pertama. Langit terbelah, laut mendidih, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, dan semua berakhir. Namun sebelum semua itu, ada satu angka yang terus membayangi, 1500 Hijriah. Jika benar, maka kita sedang berada di fase akhir, bukan dalam hitungan milenium tapi dalam hitungan dekade, kurang dari 60 tahun. Dan mungkin lebih cepat, kita tidak tahu pastinya. Tapi semua tanda-tandanya sudah sangat jelas. Tinggal satu pertanyaan, apakah kita akan menjadi saksi dari kebangkitan atau kehancuran? Dari semua hal yang membuat umat ini lengah,
Satu fakta paling mengerikan adalah ini. Banyak dari umat Islam sendiri yang tidak tahu bahwa mereka sedang dijauhkan dari kebenaran. Mereka hidup di tengah kabut informasi, dikelilingi oleh media, kurikulum, dan narasi publik yang telah didesain bukan untuk mengajarkan Islam, tapi untuk menghapus Islam dari akarnya. Inilah fase terakhir dari sebuah rencana jangka panjang. Bukan hanya rencana iblis, tapi juga rencana manusia-manusia yang telah mengabdikan dirinya untuk menjauhkan umat ini dari takdirnya. Mereka tidak perlu datang dengan senjata, mereka hanya perlu satu hal, membuat umat Islam melupakan siapa dirinya. Maka, pertanyaannya muncul, kenapa semua ini disembunyikan? Kenapa kita tidak pernah diajarkan bahwa umat ini mungkin hanya diberi waktu 1500 tahun? Kenapa hadis-hadis akhir zaman tidak pernah dibahas secara mendalam di masjid, sekolah, atau pesantren? Kenapa kitab-kitab klasik para ulama Ahlus Sunnah yang memetakan tanda-tanda akhir zaman hanya dianggap cerita horor dan bukan kajian serius? Jawabannya sederhana, karena jika umat ini sadar, mereka akan bangkit. Dan kebangkitan umat Islam adalah ketakutan terbesar musuh-musuhnya. Jika generasi muslim mengetahui bahwa mereka sedang diambang kehancuran, maka mereka akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan kembali mempelajari tauhid, jihad, adab, dan warisan para ulama salaf. Mereka akan berhenti mengejar dunia dan mulai menyiapkan akhirat. Dan jika itu terjadi, maka sistem dunia yang kini berdiri akan roboh. Sebab sistem dunia saat ini hanya bisa bertahan jika umat Islam tetap tertidur. Tidur dalam fata morgana teknologi, tidur dalam jebakan kapitalisme, tidur dalam euforia budaya populer, tidur dalam label Muslim modern yang sebenarnya kosong dari ruh Islam. Inilah alasan mengapa sejarah akhir zaman sengaja disimpan di rak belakang. Mengapa tokoh-tokoh seperti Imam Suyuti, Ibnu Katsir, Nuaim bin Hamad, dan Ibnu Rajab jarang sekali dikaji secara tuntas. Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak diinginkan oleh penguasa dunia, kebangkitan umat Islam yang tahu bahwa waktunya hampir habis. Namun, sebagaimana yang dijanjikan Allah, kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Hari ini, generasi baru mulai bangkit. Mereka membaca kembali kitab-kitab tua. Mereka menemukan peta waktu yang selama ini dilupakan. Mereka membaca tanda-tanda zaman dengan teliti, dan mereka sadar apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Mereka sadar bahwa umat ini sedang diarahkan menuju fase penggantian. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Muhammad ayat 38, jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain, dan mereka tidak akan seperti kalian. Mereka sadar bahwa penggantian ini bukan hanya soal jumlah, tapi soal kualitas. Bukan tentang siapa yang mengaku muslim, tapi siapa yang benar-benar menegakkan Islam. Dan mungkin inilah mengapa semua ini disembunyikan, agar kita tidak sempat menyesal, agar kita terlalu sibuk untuk bertobat, agar saat waktu habis, kita tidak sadar bahwa kita sedang tergantikan. Tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Karena menurut riwayat sahih, Allah tidak akan mengakhiri umat ini secara tiba-tiba. Akan selalu ada tanda-tanda, akan selalu ada pengingat, akan selalu ada para penyeru kebenaran yang muncul dari sudut-sudut sunyi. Dan jika kamu membaca ini, sekarang mungkin kamulah yang ditakdirkan untuk bangkit. Bukan menyelamatkan dunia, tapi menyelamatkan diri dan keluargamu dari gelombang fitnah. Terakhir, karena setelah itu akan datang masa ketika tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi dakwah. Yang tersisa hanya dunia, yang kosong dari iman. Dan saat itulah, langit akan membuka celahnya, sangkakala pertama akan ditiup, dan Simeon akan berukir tahun 1446 Hijriah. Itu artinya, kita sudah melewati lebih dari 96% dari apa yang disebut oleh sebagian ulama salaf sebagai batas waktu eksistensi umat Islam. Angka 1500 bukan sekadar simbol atau prediksi kosong, tapi sebuah peringatan yang selama bada-bada bau dikunci rapat dalam kitab-kitab tafsir dan syarah hadis
Mereka yang membacanya menganggap itu hanya ijtihad. Mereka yang menyembunyikannya tahu bahwa jika angka ini sampai menyadarkan umat, maka dunia akan umat ini akan bergerak, mereka akan bangkit dari tidur panjang, dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Kita hanya punya kurang dari 54 tahun menuju 1500 Hijriah. Jika kita membaginya dalam satuan waktu yang lebih kecil, maka dalam 5 tahun ke depan, generasi saat ini akan menentukan arah baru. Akankah kembali kepada manhaj salaf atau tenggelam dalam sekularisme total? Dalam 10 tahun ke depan, akan terjadi pertarungan pemikiran besar antara Islam murni dan Islam yang dipelintir demi kepentingan ideologi global dalam 20 tahun ke depan. Menurut banyak pakar dunia, populasi umat Islam akan menjadi mayoritas global. Tapi, kualitas iman mereka diprediksi akan menjadi titik terendah dalam sejarah. Dalam 30 tahun ke depan, kita akan menyaksikan hilangnya generasi terakhir dari para ulama ahlus sunnah yang masih menyambung sanad ilmu dengan ulama-ulama besar terdahulu, dan dalam 50 tahun ke depan, kita akan mencapai angka yang selama ini hanya dibisikkan dalam majelis-majelis tertutup tahun 1500. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika umat ini sampai pada angka itu? Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Kasif menyatakan, umat ini tidak akan melebihi 1500 tahun, karena ia adalah umat penutup, dan waktu mereka pendek, tapi penuh berkah. Ia menyusun penjelasan itu berdasarkan kias perbandingan terhadap umur umat-umat terdahulu, serta atsar dari para sahabat dan tabi'in, yang menyebut bahwa sejak penciptaan Adam hingga masa Nabi Muhammad telah berlalu lebih dari 5600 tahun. Maka sisa waktu umat ini hanyalah bagian kecil dari usia dunia, dan angka itu berkisar antara 1400 hingga 1500 tahun. Dan kini, angka itu sudah di depan mata. Dalam banyak riwayat sahih, disebutkan bahwa menjelang akhir umat ini, akan terjadi dua arus besar. Arus pengikisan iman dari dalam, di mana umat Islam masih berlabel Muslim, namun kehilangan ruh Islam. Mereka akan berbuat dosa tanpa rasa takut. Mereka akan menertawakan ajaran Rasulullah. Mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai hiasan, bukan petunjuk. Hadis sebagai koleksi, bukan pegangan hidup. Arus fitnah global yang menyamar dalam wajah modern demokrasi, kebebasan, hak asasi, teknologi, entertainment, dan semua yang menggiurkan dunia akan digunakan untuk menghancurkan syariat tanpa harus mengangkat senjata. Dan kedua arus itu kini sedang bekerja, bukan di masa depan, tapi hari ini. Lalu bagaimana akhirnya? Menurut tafsir para ulama seperti Ibnul Qayyim, Ibnul Katsir, dan Al-Baghawa, umat ini akan mencapai titik kulminasi fitnah. Mereka akan diuji dalam iman, harta, akidah, dan keluarga. Akan bertahan, sebagian akan gugur. Lalu Allah akan menurunkan fase pemurnian terakhir. Angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Dunia akan kosong dari orang baik, dan yang tersisa hanyalah manusia terburuk yang akan menyaksikan tiupan sangkakala dan kehancuran langit. Ini bukan kisah fiksi, ini bukan ilham. Ini adalah hadis-hadis sahih yang selama ini hanya dibaca oleh sedikit orang dan dipercaya oleh lebih sedikit lagi. Kini, satu-satunya pertanyaan besar yang harus dijawab oleh setiap orang yang mengaku Muslim adalah, apakah aku akan termasuk umat ini saat angka 1500 itu datang? Bisa jadi tidak, karena saat itu tiba, sebagian besar umat ini secara ruh telah gugur. Yang tersisa hanyalah nama, label, budaya, ritual tanpa makna. Tapi juga bisa jadi kamu adalah bagian dari kelompok asing yang disebut Rasulullah. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim, mereka bukan yang paling pintar, bukan yang paling banyak follower, tapi yang tetap istiqomah ketika dunia runtuh, yang tetap menjaga sholat, menentet ilmu, membela kebenaran, dan tidak silau oleh dunia. Merekalah yang akan mengisi barisan terakhir umat ini. Merekalah yang akan hidup di masa-masa paling sulit
tapi paling mulia. Karena mereka bukan hanya saksi atas keruntuhan dunia, tapi juga saksi atas kemuliaan akhir umat ini. Dan ketika tahun 1500 tiba bisa jadi dunia masih utuh, matahari masih terbit dari timur, masjid masih berdiri, tapi ruh umat ini bisa jadi telah hilang. Dan jika itu terjadi, maka sesungguhnya umat ini telah berakhir. Bukan secara jasad, tapi secara misi. Dan Allah akan mengganti mereka dengan kaum lain. Maka kini, semua kembali kepadamu. Kamu tidak bisa menghentikan waktu. Kamu tidak bisa menunda angka 1500. Tapi kamu bisa memutuskan akan berada di barisan yang mana saat waktu itu datang. Barisan yang hilang bersama sejarah, atau barisan yang tetap tegak di akhir zaman. Karena waktu tidak menunggu, dan umat ini hampir habis. Jika benar umat Islam hanya diberi waktu 1500 tahun, maka kita kini sedang berada dalam tahap terakhir dari perjalanan panjang sebuah risalah agung. Dan tahapan akhir ini, menurut banyak ulama, Ahlus Sunnah, bukanlah waktu untuk mencari ketenangan dunia, tetapi waktu untuk bersiap menghadapi ujian terbesar dalam sejarah umat manusia. Kita buka salah satu manuskrip tua yang jarang disebut, Tafsir Al-Kabir, karya Fakhruddin Ar-Razi. Dalam penafsirannya terhadap Quran Surat Al-Araf 34, ia menuliskan, setiap umat memiliki ajal, dan ajal itu tidak akan mundur atau maju walau sesaat. Maka jika umat ini telah mencapai batasnya, tidak ada lagi yang dapat menahannya. Ini bukan hanya berbicara tentang ajal individu, tapi ajal umat secara kolektif. Ulama seperti Imam At-Tabari juga menafsirkan ayat ini dalam konteks lebih luas, bahwa setiap peradaban, termasuk umat Islam, punya siklus hidup yang ditetapkan. Allah, riwayat-riwayat syahid tentang akhir zaman tidak muncul begitu saja. Ia adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kebenaran Islam itu tidak selamanya berada dalam kondisi menang. Umat ini pernah berjaya, tapi juga akan diuji dengan kemunduran besar, bukan karena lemahnya syariat, tapi karena kelalaian para pengikutnya. Dan jika NK 1500 adalah benar, berdasarkan perhitungan Atsar KB Al-Ahbar, penafsiran Imam Suyuti, dan pola waktu dalam hadis-hadis syahih, maka sekarang kita tinggal menghitung puluhan tahun terakhir. Satu generasi, mungkin bahkan kurang. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan saatnya sibuk memetakan konspirasi. Ini saatnya kembali memegang peran sebagai umat terbaik, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Tapi untuk itu, umat ini harus bangkit, dan kebangkitan sejati tidak dimulai dari revolusi, tapi dari taubat, dari keluarga, dari ilmu, dari keberanian untuk memegang sunnah. Meski harus melawan arus, kita tidak tahu persis kapan angin lembut itu akan turun. Kita tidak tahu kapan Al-Mahdi akan muncul. Kita tidak tahu kapan fitnah Dajjal akan meletus. Tapi kita tahu satu hal, semua itu tidak akan terjadi kecuali setelah umat ini benar-benar berada di titik akhir. Dan jika semua tanda itu kini sudah terlihat, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kini mari kita buka penutup dari semua catatan yang selama ini dikunci rapat. Catatan yang berisi pesan para ulama terdahulu kepada generasi yang hidup mendekati akhir zaman. Jangan tertipu oleh jumlah. Umat ini akan banyak, tapi rapuh. Jangan bangga dengan nama Islam jika tidak dibarengi pemahaman dan pembelaan terhadap syariat. Jangan tunda taubat, karena akhir zaman bukan masa menunggu, tapi masa memilih. Dan jika kau hidup di masa menjelang 1500, maka pastikan kau termasuk yang asing, bukan yang lalai. 1500 Hijriah bukan angka keramat, tapi bisa jadi itu adalah angka final. Allah bisa saja memperpanjang usia umat ini, tapi dalam banyak riwayat sahih disebut bahwa fase besar umat ini akan berakhir dengan turunnya Isa alaihissalam yang akan hidup selama 40 tahun. Dan mayoritas ulama sepakat, fase itu akan terjadi tidak lama lagi. Artinya, jika bukan kita, maka anak-anak kita. Jika bukan sekarang, maka dalam hidup kita,
Dan jika kita tidak mempersiapkan mereka sekarang, mereka akan menjadi generasi yang menggantikan Islam dengan budaya, dan Allah akan mengganti mereka dengan kaum lain yang lebih layak. Maka, peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena lebih menakutkan jika kita tertidur dan terbangun dalam keadaan telah tergantikan. Maka siapkah kita bila angka 1500 bukan sekadar spekulasi, tapi penutup jika umat Islam benar-benar habis di tahun 1500 Hijriah akan ada umat baru setelah kita? Pertanyaan ini tidak sembarangan. Ia muncul dari perenungan mendalam terhadap ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, serta tafsir para ulama Ahlus Sunnah sejak abad-abad awal Islam. Kita mulai dari satu fakta teologis yang tak terbantahkan. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi setelah beliau. Risalah Islam adalah penutup semua risalah, maka logikanya umat Islam juga adalah umat terakhir. Namun, ada satu lapisan makna yang jarang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Umat bukan hanya soal nama, tapi fungsi. Allah tidak hanya berkata, kalian adalah umat terbaik, tapi juga menyebut, jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain, dan mereka tidak akan seperti kalian. Quran Surat Muhammad ayat 38. Ayat ini dikupas dalam tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Baghawi, bahwa penggantian ini bukan sekadar regenerasi, tapi penghentian peran umat Islam dan penyerahan tanggung jawab dakwah serta amanah agama kepada kaum lain yang lebih taat. Dan ini terjadi bukan setelah kiamat, tapi sebelum kiamat. Mari kita buka hadis-hadis yang membenarkan skenario ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah akan mengirimkan angin lembut yang mencabut nyawa setiap orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari iman. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang terburuk, dan kepada mereka kiamat ditegakkan. Ini umat Islam dalam bentuk sejatinya sudah tidak ada saat kiamat besar terjadi. Yang tersisa hanyalah nama-nama, tubuh-tubuh, mungkin juga sisa peradaban, tapi tidak ada lagi yang menyebut Allah dengan jujur dari hatinya. Dan pada saat itulah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Al-Quran akan diangkat dari dada dan mushaf dalam satu malam. Tidak akan ada yang mengingat satu ayat pun. Itu bukan dongeng, itu tanda bahwa satu peradaban telah ditutup. Lalu, siapa yang menggantikan umat ini? Bukan umat baru dalam arti kenabian, tapi kaum lain yang disebut Allah dalam banyak ayat seperti Quran Surat Al-Maidah 54. Jika kalian murtad dari agama kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan mereka mencintainya. Ayat ini menurut tafsir Imam Qurtubi dan Ibnul Jauzi bisa bermakna dua. Kaum tersebut muncul dari dalam umat ini, yakni golongan minoritas yang tetap teguh hingga akhir, atau kaum dari luar umat ini yang memeluk Islam dan menjadi pemimpin agama saat mayoritas umat Islam telah tersesat. Dengan kata lain, yang disebut umat Islam hari ini bisa jadi bukan lagi penerus risalah. Jika mereka meninggalkan iman, mereka tetap muslim secara statistik, tapi tidak lagi menjadi pembawa cahaya risalah. Dan jika ini terjadi, maka benar, umat ini akan berakhir di 1500 Hijriah. Bukan karena kiamat, tapi karena Allah tidak lagi mempercayakan agamanya kepada generasi ini. Lalu apakah ini bisa dicegah? Sebab ulama salaf menyebut, jika Allah belum turunkan keputusannya, maka harapan masih terbuka. Artinya, jika umat ini bertobat bukan sekadar lisan, tapi kembali menegakkan syariat, menuntut ilmu, meninggalkan bidah, meninggikan sunnah, membersihkan akidah, dan menyiapkan diri untuk fitnah akhir zaman, maka Allah bisa menangguhkan kehancuran, sebagaimana Allah menangguhkan azab atas kaum Yunus, sebagaimana Allah tidak membinasakan kaum Musa hingga Fir'aun benar-benar melampaui batas. Sebagaimana Allah menjaga Mekah dari pasukan gajah, karena masih ada janin Rasulullah di dalam rahim Aminah. Tapi itu semua bergantung pada kebangkitan umat ini, dan waktunya sangat sempit. Kini, kita tiba di titik kesimpulan.
Jika hitungan para ulama benar, jika umat ini benar-benar diberi waktu hanya 1500 tahun, dan jika kita kini berada di tahun 1446 Hijriah, maka kita adalah generasi terakhir, generasi penyaring, generasi penentu. Apakah umat ini masih layak atau diganti? Bukan karena kita spesial, tapi karena kita hidup di masa krusial, dan barang siapa yang hidup di masa fitnah, akan diberi dua kemungkinan, mulia sebagai penjaga risalah, atau binasa sebagai pengkhianat terakhir. Dan ketika waktu itu datang, semua peradaban akan runtuh, semua masjid akan ditinggalkan, semua kitab akan hilang, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah amal kita. Maka sekarang, sebelum angka itu benar-benar tiba, kita masih punya waktu, bukan untuk merayakan, tapi untuk bersiap, untuk membersihkan keyakinan, untuk menanamkan Islam dalam keluarga, untuk mencetak generasi yang bukan hanya hafal Quran, tapi juga siap mengamalkannya saat dunia mencampakkan kebenaran, untuk menjadi bagian dari kaum asing yang tetap setia. Saat umat ini dilupakan sejarah 1500 tahun, bukan batas untuk ditakuti, tapi batas yang mengingatkan umat ini punya tanggung jawab, dan waktu untuk menunaikannya hampir habis. Allahu alam. Dan inilah akhir dari sebuah penggalian panjang. Kita telah membuka lembar demi lembar yang selama ini terkunci. Riwayat-riwayat sahih, tafsir para ulama, catatan sejarah, dan tanda-tanda zaman semuanya mengarah pada satu titik. Umat ini tidak akan selamanya hidup. Ia punya batas, dan batas itu hampir tercapai. Jika benar umur umat Islam hanyalah 1500 tahun, maka kita umat yang hidup hari ini bukan sekadar saksi sejarah, tapi penentu arah. Kita bisa menjadi generasi yang membangkitkan kembali warisan Nabi Muhammad, atau justru generasi yang mengakhiri peradaban ini dengan kehinaan. Kita tidak diminta menjadi sempurna, tapi kita diminta untuk sadar bahwa Islam bukan diwariskan untuk dibanggakan, tapi untuk diperjuangkan. Bahwa Al-Quran bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan. Bahwa waktu yang tersisa bukan untuk bersantai, tapi untuk berjaga. Karena bisa jadi, setelah generasi kita, tak akan ada lagi umat yang membawa panji kebenaran. Dan ketika angka 1500 itu datang, semua yang hari ini kita abaikan akan datang menuntut. Maka jangan tunggu langit terbelah untuk kembali. Jangan tunggu semua masjid kosong untuk mulai sholat. Jangan tunggu dunia runtuh untuk mengenal akhirat. Saatnya kembali sebelum semuanya terlambat. Jika dokumenter ini bermanfaat untuk Anda, bantu sebarkan kesadaran ini. Berikan komentar, bagikan, dan pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal serial sejarah Islam investigatif berikutnya. Bersama kita jaga warisan Nabi Muhammad. Bersama kita buka kebenaran yang terkubur. Karena waktu tidak menunggu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.